Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Ini berita yang sudah kemarin, jadi kalau kawan-kawan yang kemarin nonton, pasti ada yang sudah tahu, cuma ada sedikit update saja ya. Yang pertama, Milenkovic-Savic akhirnya nggak ada yang dapat Pak. Dia hijrah juga ikutan ke Arab. Al Hilal sudah deal 40 juta, oh Lazio mantap. Pemain yang tinggal setahun lagi laku 40 juta dan gajinya juga mantap Pak, 20 juta selama 3 tahun, itu berarti 20 juta setahun dengan opsi perpanjangan semusim lagi. Kemudian berita baik juga buat keuangan Inter, season tiket atau tiket terusan Inter itu sudah ludes, sold out, itu jumlahnya 40 ribu. San Siro atau Giuseppe Meazza itu kan kapasitasnya itu 76 ribu, jadi kalau 40 ribu sudah terjual, berarti sudah garansi setiap pertandingan kandang itu setengah bahkan lebih dari stadion itu sudah pasti terisi. Belum lagi nanti yang beli tiket biasa kan. Mantap lah Inter. Next, untuk sponsor juga kabar baik, walaupun agak mengecewakan. Kawan-kawan juga kemarin sudah banyak yang wah, Nike sudah deal itu katanya 30 jutaan per musim. Jadi Nike akan jadi sponsor. Kemudian eBay juga, kalau eBay di lengan bajunya Inter. Kemudian ada juga Paramount. Paramount jumlah detailnya belum, tapi sudah hampir pasti dia yang akan jadi sponsor Inter di depan. Nah, sebelumnya dia itu di belakang, rencana awalnya itu angkanya 15 jutaan sampai 20. Kabarnya dari total 3 sponsor utama ini, Inter akan mengantongi 50 juta minimum semusim. Wah, lumayan, berarti fresh itu dana segar buat belanja pemain. Kalau dipakai untuk belanja pemain, tapi jangan-jangan dipakai untuk nutup utang lagi kan. Anyway, yang penting ada pemasukan lah. Kemudian Bisek sudah tiba dan katanya hari ini sudah medical test, berarti mungkin besok atau lusa itu sudah diumumkan tentang pengontrakan si Bisek ini. Dan ini yang lucu nih, klausulnya itu kan 7 juta masih dinegosiasikan dan akhirnya katanya sudah disetujui, itu nggak jadi bayar 2 kali tapi bayarnya 3 kali. Gila, Inter 7 juta aja nyicilnya 3 tahun Pak. Aduh, nggak apa, yang penting feelingku Bisek ini akan jadi pilar Inter di mungkin 2 musim lagi atau 3 musim lagi. Kita lihat saja nanti. Kemudian Lukaku nih. Next Monday kabarnya, hari Senin depan rencananya Inter akan menyelesaikan antara take it or leave it. Katanya sih Inter sudah menyiapkan 35 juta sebagai tawaran terakhir. Dengan format sebelumnya kan Inter kasih tawaran 25 juta. Chelsea mintanya 40 sampai 45. Akhirnya Inter sudah 25 juta di muka, 10 juta itu sebagai add-on, sebagai bonus, dan bonus ini katanya hal yang tidak sulit dicapai. Jadi ya di atas kertas itu sudah 35 juta. Mantap. Kalau di atas 35 juta sih sudah nggak usah, karena kabarnya Bayern Munchen sudah melego money, sudah memasukkan money daftar jual itu di angka 17 sampai 20 juta. Wih, gila. Umurnya Mane itu 31 tahun, dari segi perawakan kayaknya dia tidak rentan cedera. Dari segi etos kerja sudah sangat bagus. Kemarin dia ada masalah kayaknya, bukan karena selama dia di Liverpool aku nggak ngelihat ini orang yang suka bertingkah. Mungkin dia sempat bertengkar sama Salah, itu pun nggak berkepanjangan kan. Tapi nggak tahu sih. Mungkin ini yang bikin Inter menjadikan 35 juta ini sebagai final. 35 juta take it or leave it. Karena Chelsea juga akan kebingungan kalau misalnya Inter nggak jadi ngambil Lukaku, sedangkan Lukaku sudah nggak masuk di rencana mereka, ya mereka sendiri yang akan bingung kan. Apalagi Chelsea juga sudah memberikan izin, harusnya Lukaku sudah mulai latihan atau gimana, tapi dia dikasih dispensasi khusus karena masalah transfer ini. Jadi kemungkinan ya memang musim depan kemungkinan besar Lukaku akan bermain di Inter Milan. Kalau nggak di Inter Milan, kayaknya pilihan satu-satunya ya sudah ke Liga Arab. Karena tim-tim Eropa lain nggak ada yang aku lihat berminat dengan Lukaku. Kemarin yang Juventus itu cuma gosip saja. Itu sudah dibantah keras sama Juventus. Bahkan mereka marah-marah karena namanya dicatut oleh Chelsea. Next, tentang Gosens. Gosens
Inter telah ngomong ke Bournemouth, Union Berlin, dan apalagi satu itu aku lupa. Kalau mereka memang tertarik dengan Gosens, tolong cepat ajukan proposal. Karena Inter tidak mau kehilangan Gosens dekat-dekat penutupan bursa transfer. Mereka inginnya kalau memang Gosens tidak dijual, ya sudah, dia akan diakutkan di pramusim. Karena dari pihak Inter juga cukup puas dengan performa Gosens. Cuma kan harapannya itu Gosens akan jadi pemain utama, tapi ternyata dia ya masih kalah lah dibandingkan Di Marco. Tapi menurutku ini kalahnya nggak jauh-jauh banget. Beberapa kali dia main, dia menjadi penentu. Contohnya gol dia yang bikin sampai cedera bahu itu kan. Aku terus terang secara pribadi suka dengan Gosens. Ethos kerjanya selalu berlari, apalagi dalam hal defense dia sangat bagus, hampir tidak pernah kalah dalam duel 1 lawan 1. Tapi kita lihat aja kalau memang akan pergi ya direlakan. Saat ini calon kuat pengganti Gosens itu adalah Augusto. Itu yang paling kuat. Makanya Inter mau biar cepat ini kelar. Kalau mau dijual ya silahkan gitu. Kemudian soal Lukaku tadi lupa. Itu Senin akan ada kepastian, berarti masih minggu depan ya. Next. Untuk back kanan, Inzaghi kabarnya sudah berbicara dengan pihak manajemen. Dia inginnya Darmian permanen mengisi posisi center back kanan. Mungkin sambil nunggu Aarhus matang ya. Jadinya Inter harus mencari wingback kanan untuk cadangannya Dumfries atau bahkan untuk bersaing memperebutkan posisi utama. Nah, saat ini calon paling kuat itu adalah Emil Holm. Sebenarnya ini beritanya sudah dari 3 hari yang lalu, tapi kabarnya mulai kemarin Inter makin tancap gas. Ini pemain dari Swedia, umurnya baru 23 tahun. Untuk saat ini aku ngeliat masih bagusan Dumfries, masih bagusan defense, nyerangnya masih bagusan kemana-mana, tapi dia baru 23 tahun, masa depannya itu masih terbuka lebar. Kita lihat saja nanti. Nah, tentunya sebagai penutup pasti soal Onana. Itu kabarnya Thursday atau hari Kamis akan ada kepastian. Kabarnya Inter sudah mau menyetujui di angka 55, tapi kemudian ada kabar muncul lagi bahwa Inter bertahan di 60, udah 60 juta, itu termasuk add-ons, jadi mungkin bisa dibayar 55 juta, kemudian 5 juta add-ons, bonus, dan sebagainya. Kalau tidak, kemungkinan besar Inter akan tetap menyimpan Onana, makanya ini juga Trubin belum digenjot, kemudian Sommer juga belum digenjot, tapi yang jelas dari pihak Inter itu sudah siap. Karena Jan Sommer itu tinggal dibayar release clause-nya 6 juta. Kecuali nanti kalau ada klub lain yang duluan bayar ini kan. Tapi sampai saat ini sih aku belum lihat, aku belum tahu ada klub lain yang berminat dengan Jan Sommer. Sedangkan Trubin juga dia bilang pinginnya hanya ke Inter. Setiap si Fabrizio Romano ngepost apa di IG selalu dia komentar dengan mata melotot mengawasi gitu. Ya, kita lihat saja. Itu dulu guys untuk konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang kemarin nonton live sampai pagi. Kita cocah-cocah-chat, ada yang nyawer juga. Thank you banget. Sampai jumpa di konten berikutnya minggu depan. Kok minggu depan? Besok. Oke, ciao guys. Terima kasih. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.